Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama kelompok kami. Di mana di sini kami akan membahas tentang sistem sirkulasi pada amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, darat dan air. Dalam taksonomi, amfibi adalah salah satu kelas vertebrata, hewan bertulang belakang bersama dengan viscus, reptil, aves, dan juga mamalia. Amfibi adalah salah satu kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman tinggi. Beberapa spesies yang termasuk hewan amfibi adalah kodok, katak, salamander, dan kadal air. Berikut adalah skema organ sirkulasi pada katak. Penjelasan yang pertama yaitu karotid arteri. Arteri karotis adalah dua pembuluh darah arteri di leher yang menyalurkan pasokan darah ke otak. Endapan ini disebut plak. Plak terdiri atas lemak, kolesterol, protein, dan materi lain yang membuat dinding arteri menjadi keras dan kaku. Dan yang kedua adalah truncus arteriosus. Truncus arteriosus adalah cacat lahir yang langka di mana hanya satu arteri besar yang meninggalkan jantung. Dan yang ketiga adalah vena pulmonalis. Merupakan vena yang berfungsi membawa darah yang banyak oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri jantung. Yang keempat adalah sinus venosus, adalah kantung yang terletak di depan atrium, dan bulbus arteriosus adalah tabung yang terletak tepat di belakang ventrikel. Jantung menggerakkan darah ke seluruh tubuh dengan teroksigenasi memasuki sinus venosus dan mengalir ke atrium. Yang kelima adalah atrium kiri atau serambi kiri. Secara keseluruhan, fungsi utama serambi jantung adalah menerima darah kotor dari sirkulasi tubuh dan darah bersih dari paru-paru, serta mempertahankan aliran darah ke bilik jantung. Yang keenam adalah auriculoventricular valves. Dan yang ketujuh adalah ventricle. Apa itu ventricle? Ventricle kanan memompa darah ke paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sementara ventricle kiri memompa darah ke seluruh tubuh untuk memasok oksigen dan nutrisi ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Yang ke-8 adalah conus arteriosus. Conus arteriosus memiliki banyak katup dan otot, sedangkan bulbus arteriosus tidak memiliki katup. Fungsi utama dari struktur ini adalah untuk mengurangi tekanan nadi yang dihasilkan oleh ventrikel, untuk menghindari kerusakan pada insang dan yang berdinding tipis. Yang ke-9 adalah spiral valve. Spiral valve adalah katup spiral, merupakan bagian usus berbentuk terbuka. Katup spiral diputar atau digulung secara internal untuk meningkatkan luas permukaan usus yang menyerapkan nutrisi. Yang ke-10 adalah atrium sebelah kanan. Fungsi atrium sebelah kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventrikel kanan. Ke-11 adalah pulmocutaneous artery. Arteri pulmonalis adalah pembuluh nadi yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Pembuluh ini terletak pada bagian atas ventrikel kanan dan memiliki dua cabang yang mengarah ke paru-paru, sisi kanan dan kiri. Yang ke-12 merupakan systemic artery. Apa itu arteri sistemik? Adalah pembuluh darah yang berasal dari aorta dan bertanggung jawab untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi dari jantung ke semua organ dan jaringan lain di dalam tubuh. Dada dan perut diselangkan ke aorta menerima darah langsung dari banyak cabang sampingnya.
Hewan amfibi seperti katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda, di mana sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali putarannya. Jantung yang dimiliki oleh katak terdiri dari 1 atrium kanan, 1 atrium kiri, dan 1 ventrikel. Selain itu, katak memiliki 1 organ bernama sinus venosus. Sinus venosus sendiri adalah saluran penampungan darah dari pembuluh yang akan masuk ke dalam atrium. Jantung pada katak akan selalu dialiri darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme peredaran darahnya adalah darah yang dengan kandungan oksigen dari paru-paru dan kulit akan mengalir ke atrium kiri. Sedangkan darah dengan tingkat oksigen rendah akan disalurkan ke sinus venosus ke dalam atrium kanan. Darah yang ada di kedua atrium ini akan mengalir ke ventrikel untuk diolah kembali. Di dalam ventrikel akan terjadi pencampuran antara darah dengan kandungan oksigen yang tinggi dengan darah yang kandungan oksigennya rendah. Setelah berada di ventrikel, darah dengan kualitas oksigen tinggi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang masih rendah oksigen akan kembali menuju paru-paru sampai mendapatkan oksigen. Aorta yang ada dalam mekanisme peredaran darah pada katak akan membantu penyebaran oksigen ini ke seluruh bagian tubuh katak. Aorta yang terbagi ke dalam 3 arteri ini memiliki sistem khusus untuk mengalirkan darah dengan kandungan oksigen yang tinggi menuju ke otak, organ dalam tubuh dan jaringannya, serta kulit, serta paru-paru. Dari sajian gambar berikut ini, dapat diamati bahwa bagian yang berwarna merah merupakan bagian yang terdapat darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan yang berwarna biru adalah bagian yang terdapat darah yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan warna ungu adalah bagian yang terdapat darah yang kaya akan oksigen dan karbon dioksida.